Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, Ibu Aprilianita Husnul Ain, SHIMH, dan yang kami hormati serta yang kami banggakan, teman-teman HSB3. Pada kesempatan yang baik ini, dan menjelang akhir semester 3 ini, kami kelompok 12 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Hubungan Negara dan Agama. Nah, kami kelompok 12 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Cindy Patikasari, kemudian Indah Robiah Rohmah, dan saya, Davin Artistika, yang akan memoderatori jalannya presentasi pada hari ini. Kali ini kami dari kelompok 12 mengangkat tema yang berjudul Hubungan Negara dan Agama. Sebetulnya sudah banyak kali ya kita dengar, banyak kali digaungkan di media-media bagaimanakah itu korelasi ya antara agama dengan negara. Satu hal yang menarik karena ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang mengatakan agama dengan negara ini sebuah dikotomi. Namun juga banyak yang mengatakan bahwa agama dengan negara ini saling bersinergi. Dari berbagai pandangan itulah nantinya bersama-sama akan kita kulik mulai dari pengertian agama dan negara. Yang kedua, paradigma analisis terhadap adanya hubungan dari agama dan negara. Dan yang ketiga, hubungan agama dengan negara melalui berbagai tinjauan atau pendekatan. Ada sisi teologis dan lain sebagainya. Untuk itu, saya, Davin Artistika, selaku moderator presentasi ini, akan mempersilakan kepada Mbak Cindy Patikasari untuk memulai presentasi. Kepada Mbak Cindy, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa Sanskerta. Dalam kitab Abhidharma tentang ajaran-ajaran agama Hindu disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gama berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, diwariskan terus-menerus dari generasi ke generasi. Menurut Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut James Martinus, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Secara terminologi dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama diartikan aturan atau tata cara hidup manusia dengan hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Dalam Al-Quran, agama sering disebutkan dengan istilah din. Istilah ini merupakan istilah bawaan dari ajaran Islam sehingga mempunyai kandungan makna yang bersifat umum dan universal. Artinya, konsep yang ada pada istilah din seharusnya mencakup makna-makna pada istilah agama dan religi. Pengertian negara.
Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing, yaitu Staat, bahasa Belanda dan Jerman, dan bahasa Inggris Etat, bahasa Prancis. Diambil dari kata dalam bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat memaksa kekuasaannya, serta sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya. Makna untuk dapat menentukan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama suatu negara, yaitu dengan menetapkan cara-cara, batas-batas sampai mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, secara individu, golongan, atau asumsi, maupun oleh negara itu sendiri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Cindy, terima kasih atas pemaparannya mengenai bagaimana pengertian agama dan negara. Berikutnya, materi mengenai paradigma analisis agama dan negara akan disampaikan langsung oleh Saudari Indah Rabi'ah Rohmah. Kepada Indah, saya persilakan. Yang selanjutnya yaitu paradigma analisis hubungan agama dan negara. Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisis relasi antara negara dengan agama, yang dirumuskan dalam 3 paradigma. Yang pertama yaitu paradigma integralistik, yang kedua yaitu paradigma simbiotik, dan yang terakhir yaitu paradigma sekularistik. Paradigma integralistik secara umum dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas di sini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling menghilangkan, justru saling melengkapi, menguatkan, dan bersatu. Dalam kaitannya dengan relasi negara dan agama, menurut paradigma integralistik, antara negara dan agama adalah menyatu. Selain negara sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan. Yang kedua yaitu paradigma simbiotik. Secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi negara dan agama sama-sama saling memerlukan, karena agama memerlukan negara. Karena adanya negara, agama dapat berkembang dan juga sebaliknya. Negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Yang ketiga yaitu paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas karena paradigma ekularistik mengajukan pemisahan agama atas negara. Pemisahan atas agama, negara, dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda karena memiliki garapan di bidang masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain. Selanjutnya akan saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak Indah, atas pemaparannya. Dan materi terakhir yang akan kami sampaikan yaitu hubungan agama dengan negara. Kami meninjau terdapat 5 pendekatan. Yang pertama ditinjau menurut paham teokrasi. Kemudian yang kedua menurut paham sekuler, dan berikutnya menurut komunisme, selanjutnya Islamisme, serta yang terakhir yaitu bagaimana hubungan agama dan negara jika ditinjau menurut konstitusi di Indonesia. Adapun yang pertama, bagaimana menurut paham teokrasi, itu dijelaskan bahwa hubungan agama dan negara ini saling mendukung. Jadi, dikatakan bahwa negara terbuka dengan adanya agama, bahkan mendukung daripada agama itu sendiri. Menurut paham teokrasi, itu ada 2. Yang pertama,
teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Nah, yang teokrasi langsung, setiap negara itu kan ada pemimpin, entah itu raja atau kepala negara yang lain, berbagai jenis ya. Nah, menurut paham teokrasi langsung, itu menganggap bahwasanya raja atau kepala negara itu dianggap sebagai jelmaan Tuhan. Ya, jadi adanya negara itu yang dipimpin itu merupakan kehendak Tuhan. Dan bisa dikatakan bahwa raja atau kepala negara adalah perpanjangan Tuhan. Dan selanjutnya ada teokrasi tidak langsung, itu yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Jadi yang membedakan adalah teokrasi langsung tadi, itu langsung bersumber pada misalkan firman-firman Tuhan, tapi kalau yang tidak langsung, itu kepala negara atau rajanya yang dirinya menganggap dirinya lah yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai utusan Tuhan. Yang selanjutnya itu ditinjau atau negara menurut paham sekuler, menolak adanya atau integrasi dari agama dengan negara. Karena menurut mereka itu agama sendiri, negara juga sendiri, urusannya beda. Bisa dikatakan bahwa paham sekuler ini paham yang sifatnya keduniawian. Itu yang membedakan. Kalau sebelumnya itu menyetujui atau mendukung, namun kalau yang sekuler ini menolak dengan jelas. Nah, yang ketiga itu menurut pandangan komunisme atau paham komunis ya. Kalau ini menurut Karl Marx ya, itu manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama itu dianggap hanya sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Paham komunisme itu menganggap bahwa agama itu sebagai fantasi atau imajinasi yang berlebihan dari seorang buruh ya, karena kan terikat dengan buruh. Jadi komunis itu menekan supaya buruh itu terus bekerja dan tidak terlalu mengimajinasikan hal yang muluk-muluk gitu. Kalau kira-kira lah kalau kita analogikan ya, menurut pemikiran sederhana. Yang selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara agama dengan negara menurut Islam. Islam itu mendukung dan dukungannya itu saling interaktif begitu. Dan jelas menurut Maslahah dalam makalah kami dibagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama itu menganggap bahwa agama dan negara itu tidak dapat dipisahkan karena urusan negara itu merupakan bagian dari urusan agama. Aliran pertama ini menganggap bahwasanya dalam Islam itu agama sebagai pedoman hidup kan. Nah, berarti negara termasuk di dalam itu menurut aliran pertama. Kemudian aliran kedua itu menganggap bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Karena menurut aliran ini ya, Nabi Muhammad SAW tidak punya misi untuk mendirikan negara, melainkan negara Madinah ya. Menurut aliran ini dianggap sebagai suatu kebetulan, bisa dikatakan begitu. Sehingga Nabi Muhammad itu hanya menjalankan misi dakwah. Dan aliran yang ketiga itu memandang bahwasanya Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya termasuk bernegara. Sebetulnya yang membedakan adalah aliran ketiga ini tidak secara langsung bahwa prinsip bernegara itu diatur oleh Islam, namun bagian dari Islam. Jadi tidak serta-merta dijelaskan secara tersurat gitu. Dan itu hubungan agama dan negara menurut Konstitusi Indonesia. Kalau ditinjau dari paradigma, itu mendukung analisis yang pertama dan yang kedua.
Yang pertama itu tadi kan mengenai paradigma integralistik ya, dan yang kedua mengenai paradigma simbiotik. Berjalannya hubungan agama dan negara di Indonesia berdasarkan dua paradigma itu. Mengapa itu terintegrasi? Karena undang-undang di Indonesia itu menyisipkan atau juga mengatur mengenai bagaimana berjalannya kehidupan beragama di Indonesia. Salah satunya ada dalam peraturan Kemenak ya. Konstitusi Indonesia itu mengatur bahwa di dalam bernegara Indonesia ini juga mengatur sedemikian rupa agama di dalamnya. Dan simbiotik, paradigma simbiotik itu berarti Indonesia memandang bahwa memang antara negara dengan agama ini saling simbiosis mutualistik, saling menguntungkan. Apa yang maslahah harus diambil. Bernegara itu tujuannya untuk membatasi dari perilaku-perilaku agama yang sekiranya kebablasan. Karena terkadang manusia itu jeleknya ya, itu memandang agama itu menurut pemikiran ya kan, karena juga manusia itu memiliki hawa nafsu. Jadi kalau tidak dibatasi dengan negara, maksudnya dalam hal ini hukum, itu juga akan tidak dapat dibatasi dan malah nanti jadi radikal. Sebaliknya, jika negara atau hukum berlaku tapi tidak diselingi dengan agama, yang mana agama itu berisi tata nilai, moral, etika, dan sebagainya, maka negara itu hanya akan menguntungkan segelintir pihak. Begitu presentasi dari kami. Untuk itu kami akhiri presentasi pada hari ini dengan mengutip ungkapan Imam Al-Ghazali bahwa agama dan negara bagaikan dua anak kembar. Agama adalah dasar dan penguasa atau kekuasaan negara adalah sebagai penjaganya. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Kami kelompok 12 dengan hal ini mengakhiri presentasi hubungan agama dan negara. Demikian, apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan tentu jika ada kelebihan maka kelebihan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Terima kasih kami ucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.